Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafa Simon dari kelas A program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan semester 3. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis berkas reka medis beserta metode analisis kuantitatif. Baiklah, yang pertama, pengertian ABRM atau apa sih analisis berkas reka medis itu? Jadi analisis berkas reka medis adalah kegiatan untuk menilai penampilan pelayanan kesehatan dari reka medis dengan cara membandingkan semua catatan yang ada dalam reka medis tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk ke metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah telaah atau review bagian tertentu dari isi reka medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus dari isi reka medis yang berkaitan dengan pendokumentasian. Tujuan analisis kuantitatif itu adapun tujuan dari analisis kuantitatif reka medis adalah untuk menentukan ada tidaknya kekurangan pelayanan pada pasien untuk segera dapat dikoreksi pada saat pasien masih dirawat guna menjamin efektivitas kegunaan isi reka medis di kemudian hari. Tujuan analisis kuantitatif reka medis juga untuk membantu dokter dalam kegiatan pencatatan dan pengisian reka medis yang lengkap dan akurat. Hasil analisis kuantitatif reka medis dapat dijadikan tolak ukur mutu berkas reka medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada 4 komponen analisis kuantitatif. Jadi yang pertama itu ada review identifikasi, yang kedua ada laporan yang penting, yang ketiga review autentifikasi, dan yang terakhir ada review pendokumentasian. Yang pertama, review identifikasi. Review identifikasi pada analisis berkas reka medis adalah penelaah terkait ada dan tidaknya legalisasi pemberi pelayanan kesehatan. Sedangkan tujuannya yaitu komponen ini bertujuan untuk memastikan pemilik dari dokumen reka medis tersebut. Isian pada review identifikasi pada pasien lembar dokumen reka medis termasuk data administratif sebagai informasi demografi haruslah diisi secara lengkap, karena jika tidak diisi berakibat tidak dapat menginformasikan identitas pasien sebagai basis data statistik, riset, dan sumber perencanaan rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan. Itu tadi review identifikasi pasien. Sekarang kita masuk pada review laporan penting. Review laporan penting pada analisis kuantitatif reka medis adalah penelaahan terhadap kelengkapan pengisian laporan yang penting pada berkas reka medis yang bertujuan untuk menemukan kekurangan khusus dari isi reka medis yang berkaitan dengan pendokumentasian reka medis. Laporan yang penting pada reka medis adalah informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil radiologi, dan tindakan medis yang dilakukan. Hasil analisis kuantitatif reka medis dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap pada laporan penting, yang dengan mudah dapat dikoreksi sesuai prosedur yang berlaku. Baik, sekarang kita masuk ke poin 3, yaitu review autentifikasi. Jadi review autentifikasi pada analisis kuantitatif reka medis adalah penelaahan terhadap keberadaan tanda tangan dokter pada setiap tempat yang ditentukan. Tujuan dari review autentifikasi pada analisis reka medis ini ialah untuk memastikan bahwa tanda tangan dokter telah
terdokumentasi dengan benar pada setiap lembar dokumen rekam medis. Autentifikasi merupakan komponen yang penting karena kaitannya dengan aspek kelegalan informasi, sehingga autentifikasi harus lengkap pada review autentifikasi. Petugas rekam medis harus memastikan bahwa tanda tangan dokter telah terdokumentasi dengan benar pada setiap lembar dokumentasi rekam medis. Baik, sekarang kita masuk ke poin keempat atau poin yang terakhir, yaitu tentang review pendokumentasian. Review pendokumentasian pada analisis kuantitatif berkas rekam medis adalah penelaahan terhadap kelengkapan pengisian setiap item pertanyaan yang ada pada formulir sesuai dengan pelayanan yang diberikan pada pasien, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan pada formulir telah diisi dengan benar dan lengkap. Dalam melakukan analisis kuantitatif rekam medis, petugas rekam medis harus memastikan bahwa pendokumentasian pada setiap lembar dokumen rekam medis telah dilakukan dengan benar dan lengkap. Baiklah, itu tadi penjelasan dari 4 komponen analisis kuantitatif rekam medis. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari waktu analisa. Waktu yang dibutuhkan untuk analisis kuantitatif rekam medis dapat bervariasi tergantung pada jumlah rekam medis yang akan dianalisis dan kompleksitas dari setiap berkas rekam medis tersebut. Namun, umumnya waktu yang dibutuhkan untuk analisis kuantitatif rekam medis tidak terlalu lama dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa sumber tidak memberikan informasi yang spesifik mengenai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kuantitatif rekam medis. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kuantitatif rekam medis dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah berkas rekam medis yang akan dianalisis, jumlah tugas rekam medis yang terlibat dalam analisis, dan kompleksitas dari setiap berbagai rekam medis tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Baik, di sini di sini ada lampiran formulir analisis kuantitatif rekam medis rawat inap Rumah Sakit Safa dan Marwah. Selanjutnya kita masuk pada komponen analisis kuantitatif, yang mana komponen tersebut terdiri dari 4 komponen. Dari 4 komponen. Yang pertama di sini ada identifikasi pasien. Kedua, kelengkapan pelaporan. Yang ketiga ada autentifikasi dan catatan. Nah, untuk identifikasi itu ada nama. Di kotak pertama ada berisi nama, tertulis nama, dan kotak kedua berisi nomor rekam medis, dan kotak ketiga tanggal lahir atau umur. Terus kotak yang terakhir ada jenis kelamin. Dan ini juga masih ada tambahan sesuai rumah sakitnya karena formulir tiap sarana pelayanan kesehatan berbeda-beda. Dan untuk identifikasi ini termasuk di berkas. Selanjutnya ada kelengkapan yang terdiri dari pengkajian awal, terus catatan perkembangan, informate consent, bukti pengobatan atau perawatan, terus ada catatan saat pulang, dan resume. Nah, ini juga termasuk pada berkas. Kemudian ada autentifikasi
Kemudian ada autentifikasi penulis yang terdiri dari nama dokter, ada tanda tangan dokter, nama perawat, dan tanda tangan perawat. Dan terakhir itu ada catatan yang baik atau pendokumentasian, yang mana tidak ada coretan, tidak ada tip X, dan tidak ada bagian kosong. Dan keempat ini termasuk pada berkas. Selanjutnya kita masuk pada nomor rekam medis. Di sini sudah ada nomor, di tabelnya ini sudah berisikan nomor rekam medis. Jadi kita di sini akan mendata formulir yang ada dan tidak ada, dan yang ada dan yang tidak ada. Jadi yang pertama di sini ada nama di tabel ketiga ini yang bertuliskan nama. Di sini kenapa di sini ditulis angka 1? Karena formulir ini menggunakan komputer. Dan jika kita menggunakan formulir manual, itu hanya menggunakan checklist atau centang. Nah, jadi bedanya antara formulir menggunakan komputer dan formulir secara manual di sini. Ada angka 1 karena nama dari nomor rekam medis ini lengkap. Yang kedua ada nomor rekam medis. Yang kedua ada nomor rekam medisnya. Di sini bertuliskan 0, berarti di sini dia tidak lengkap. Jika dia di sini ditaruh angka 0, berarti nomor rekam medisnya tidak lengkap, tidak melengkapi. Nah, yang ketiga ada tanggal lahir. Yang ketiga di sini ada tanggal lahir atau umur dari pasien tersebut. Jadi di sini bertuliskan angka 1 berarti ada. Di sini lengkap. Terus ada jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya begitu juga dengan jenis kelaminnya, di situ bertuliskan angka 1 berarti lengkap, melengkapi. Data jenis kelaminnya pasien ini lengkap. Terus a few moments later. Begitu juga pada kolom tabel kelengkapan laporan yang penting. Di sini terdiri dari 6 bagian, yaitu tabel pertama pengkajian awal, tabel yang kedua ada catatan perkembangan, yang ketiga ada informan concern, yang keempat ada bukti pengobatan atau perawatan, ada catatan saat pulang, dan ada kotak terakhir yang berisikan resume. Cara mengkajinya sama seperti di identifikasi pasien. Jika dia tertulis angka 1 berarti data dari pasien tersebut ada atau melengkapi. Sedangkan jika tertera angka 0 dia tidak lengkap atau tidak ada. Begitu juga seterusnya sampai autentifikasi penulisan dan catatan yang baik. Kemudian yang terakhir itu ada total, yang mana kita menjumlahkan seluruh data yang kita analisis dan dijumlahkan hanya angka 1 saja. Seperti jika di identifikasi pasien itu a few moments later. Jika di identifikasi pasien itu jumlah dari nama kita hitung angka 1-nya saja itu cepat. Kalau saya punya itu berjumlahkan 13 semua,
terus di kotak nomor rekam medis itu ada 10, dan di tanggal lahir atau umur itu ada berjumlah 13, dan di jenis kelamin itu berjumlah 9. Itu kita tambahkan dan dibagi 4 jumlahnya. Begitu juga seterusnya, sampai seterusnya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik seperti teman-teman lihat pada gambar, di sini ada grafik hasil analisis kuantitatif. Ada 4 grafik di sini yang terdiri dari identifikasi pasien, yang kedua ada kelengkapan laporan form yang penting, yang ketiga ada grafik autentifikasi penulis, dan yang keempat ada catatan yang baik. Dari keempat grafik ini memiliki itu disebut dengan jenis data. Terus di sampingnya itu ada persen-persennya, seperti identifikasi pasien itu dia di 75%, terus kelengkapan laporannya itu juga 75%, autentifikasi penulisan itu ada di 63%, terus yang terakhir catatan yang baik dia terdiri dari 54%. Angka persen-persen tersebut itu dinamakan jumlah data. Jadi dapat disimpulkan data hasil analisis kuantitatif yang tertinggi yaitu 75%, sedangkan data terendahnya itu 54%. Baiklah, selanjutnya di sini ada diagram hasil analisis kuantitatif. Sama seperti grafik sebelumnya. Jadi di sini kita membahas diagram hasil dari analisis kuantitatif tersebut. A few moments later. Jadi berdasarkan presentasi hasil analisis kuantitatif, identitas pasien sebesar 75%, kelengkapan laporan atau formulir yang penting itu 75% juga, autentifikasi itu sebesar 63%, dan catatan yang baik itu berjumlah 54%. A few moments later. Oke. Jadi itulah presentasi video saya kali ini. Apabila ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qila. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.